Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Matius Kelvin Putra Pratama NIM 006. Dan saya Yosef Rivaldo Setio Aji NIM 007. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang Alternating Current Potential Drop Measurement atau biasa disebut ACPD. Pengertian ACPD adalah metode NDT listrik magnet di mana arus listrik dilewatkan antara dua kontak ditempatkan pada komponen yang diuji. Adanya cacat antara kontak meningkatkan hambatan listrik dan karenanya ada perubahan potensial atau tegangan. Bila dibandingkan dengan bagian bebas cacat komponen, perubahan ini digunakan untuk mendeteksi dan mengetahui ukuran cacat. Latar belakang dari ACPD ini yaitu arus bolak-balik atau AC, alternating current, adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Berbeda dengan arus arah, di mana arah arus yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida. Karena ini yang memungkinkan pengaliran energi yang paling efisien. Namun dalam aplikasi-aplikasi spesifik yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan. Misalnya bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Secara umum, listrik bolak-balik berarti penyaluran listrik dari sumbernya, misalnya PLN, ke kantor-kantor atau rumah-rumah penduduk. Namun ada pula contoh lain seperti sinyal-sinyal radio atau radio yang disalurkan melalui kabel, yang juga merupakan listrik arus bolak-balik. Di dalam aplikasi-aplikasi ini, tujuan utama yang paling penting adalah pengambilan informasi yang termodulasi atau terkode di dalam sinyal arus bolak-balik tersebut. Ya, prinsip kerja dari ACPD ini pada prinsipnya teknik drop potensi arus bolak-balik sangat mirip dengan prinsip DCPD. Perbedaan utama adalah penggunaan arus bolak-baliknya. Prinsipnya dengan mengalirkan arus listrik dengan frekuensi 50-60 Hz yang melewati spesimen atau benda uji, lalu diterima oleh recorder untuk mendapatkan hasil pengujian. Seperti contoh diagram di bawah ini. Arus listrik dialiri ke spesimen atau benda uji yang sudah dikuatkan arus tegangan dan arusnya melalui power amplifier. Lalu arus listrik dilanjutkan ke isolation transformer yang berfungsi untuk mencegah pengalian frekuensi tinggi. Setelah melewati isolation transformer, dilanjutkan ke lock-in amplifier. Lock-in amplifier ini terdapat 3 bagian. Yang pertama pre-amplifier, lock-in, dan reference source. Di lock-in amplifier ini berfungsi untuk memisahkan sinyal asli dengan frekuensi tertentu dari sinyal yang terdiri dari banyak derau. Derau itu berasal dari frekuensi lain yang tidak sesuai dengan frekuensi referensi yang diatur oleh lock-in amplifier. Setelah masuk ke lock-in amplifier, dilanjutkan ke recorder. Itu untuk menerima perekaman sinyal dan menampilkannya berupa gelombang. Untuk membaca hasil dari pengujian tersebut, kita dapat melihat dari pembacaan recorder berupa gelombang dari arus listrik yang dialiri pada spesimen atau benda uji. Ada beberapa jenis gelombang yang dapat diterima, yaitu sine wave atau gelombang sinus, square wave atau gelombang persegi, dan triangle wave atau gelombang segitiga, seperti contoh gambar di bawah ini. Dan untuk mendeteksi atau mengetahui adanya cacat pada benda uji, kita dapat melihat dari adanya peningkatan hambatan arus listrik
dan adanya perubahan potensial atau tegangan pada arus yang dialiri terhadap benda uji. Jika benda uji tidak mengalami kecacatan, maka hambatan dan tegangan pada aliran arus listrik akan tetap konstan. Berikut contoh video penggunaan ACPD. My name is Jose Grados with Petrochem Inspection Services, and today I'm here to demonstrate ACFM technology. ACFM stands for Alternating Current Field Measurement, and it's a form of eddy current. What we have here, you're going to have your Amigo, which is going to collect your data. Here's a ACFM probe right here. Inside the probe, we have two coils. The coils are going to produce an electromagnetic field, one parallel to the surface and one perpendicular to the surface. Everything's put on a laptop. Some of the major benefits of ACFM, as opposed to MT or PT, is that the surface preparation doesn't have to be quite as clean. With MT and PT, you should try to get your metal to look shiny. If you can see here, we could perform a test on something with about this amount of scale on there with no problems. It can also read through coatings around 5 mils or around 200 thousandths. A non-conductive coating around that is not going to present an issue. What's also beneficial about using ACFM is that you can record the data. Unlike UT Shearwave or with MT or PT, where you're just going to get a paper report, I can actually record the flaw and give you a depth of the flaw, unlike MT or PT. It can also find surface and near surface defects. Once you find the defect, you're going to go back and have another scan and find the tips of the crack. Now, I have the length of my defect. Going to measure it. And then have another scan to find a depth. That's a good one. And it highlighted the area on there. So now I have a recorded length and depth of my defect. Kelebihan dan kekurangan arus AC. Kelebihannya, dapat dirubah jumlah skala tegangannya, baik itu dinaikkan dan diturunkan. Kedua, arus AC sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan menggunakan generator. Yang ketiga, dapat digunakan dengan daya tinggi maupun rendah. Kekurangannya, yang pertama, kekurangan AC tidak dapat dibawa. Hal ini karena arus AC tidak bisa ditempatkan pada suatu wadah seperti baterai dan lainnya. Yang kedua, untuk memindahkan arus AC harus diperlukan konduktor. Ya, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kurangnya materi, kami mohon maaf. Terima kasih setelah menonton. Udah ler.